Halo, adik-adik para pejuang UTBK SBMPTN. Channel ini akan mencoba membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK, terutama pada tes kemampuan akademik bidang fisika. Semoga soal-soal yang dibahas di channel ini dapat membantu memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal UTBK TKA Saintek bidang fisika nanti. Yuk, mari belajar bersama. Soal pertama yang akan kita bahas adalah terkait tentang materi listrik statis. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah benda identik bermassa M memiliki muatan plus Q tergantung pada tali tak bermassa yang memiliki panjang L dan terpisah sejauh D, seperti pada gambar. Jika kedua benda menyimpang terhadap arah vertikal sebesar alfa, maka besar muatan Q adalah. Jadi di sini diketahui bahwa panjang talinya sebesar L, namun tidak bermassa ya, dan jarak antar tali itu sebesar D. Pertanyaannya adalah berapa besar muatan Q ini? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk menjawab soal seperti ini, ada dua konsep materi yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama tentang listrik statis, di mana kalian harus paham tentang gaya Coulomb. Kemudian yang kedua, kalian harus paham tentang hukum 1 Newton, tentang benda seimbang. Nah, sekarang kita lihat gambar. Kedua buah muatan berjenis positif ya, sehingga gaya Coulomb antar kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Yang satu akan menolak ke sebelah kanan dan yang satunya lagi akan menolak ke sebelah kiri. Kita fokus pada muatan yang berada di sebelah kanan. Kalian harus ingat bahwasanya setiap benda yang bermassa itu pasti punya gaya berat. Muatan sekecil apapun itu muatan bermassa, sehingga muatan pun punya gaya berat dan arahnya selalu menuju ke bawah ya. Nah, ini kita simbolkan dengan W, rumusnya massa dikali gravitasi. Setiap benda yang digantung dengan tali, maka pada tali pun akan punya gaya tegang tali. Kita gambarkan gaya tegang talinya menarik ke atas, kita simbolkan dengan T. Nah, kita lihat karena gaya tegang tali tidak berada pada sumbu X dan sumbu Y, maka gaya tegang tali ini harus kita uraikan dulu searah sumbu Y ke atas ya, dan searah sumbu X ke samping. Bagaimana cara menguraikannya? Perhatikan sudut. Di sini sudut alfa akan sama dengan sudut di sini ya. Maka alfanya di atas ya. Nah, untuk memproyeksikan gaya tegang tali yang berapit dengan sudut adalah cos. Maka ini T cos alfa. Yang jauh dari sudut T sin alfa. Nah, kalian harus ingat ya cara memproyeksikan gaya. Misalnya ke sini ada gaya F, kemudian sudutnya di sumbu X, misalnya begitu. Nah, maka yang berapit dengan sudut ini adalah cos dan yang jauh dari sudut adalah sin. Ingat, menguraikan itu hanya searah sumbu Y dan searah sumbu X. Dan antara sin dan cos itu harus sudutnya 90 derajat. Sekarang kita sudah punya gaya-gaya yang bekerja pada muatan Q. Sekarang kita telaah jarak antar muatan. Kita telaah jarak antar muatan ini berapa begitu ya. Nah, kita lihat antar tali di sini panjangnya sebesar D ya. Namun muatannya disimpangkan sejauh alfa.
Sehingga di sini ada pertambahan panjang ya, misalnya di sini X begitu. Ini pun kita misalkan X juga. Nah, bagaimana kita tahu nilai X ini? Kita uraikan dari panjang tali yang sebesar L tadi. Nah, menguraikan panjang tali sama halnya dengan menguraikan gaya. Yang jauh dari sudut, sudutnya kan di sini. Yang jauh dari sudut pastilah sinus. Sehingga nilai X ini adalah L sin alfa. Yang di sini juga L sin alfa. Sehingga jarak antar kedua muatan itu adalah L sin alfa ditambah D ditambah L sin alfa. Atau kita bahasakan D ditambah 2 kalinya L sin alfa. Inilah jarak pisah kedua muatan. Setelah kita temukan jarak antar kedua muatan, kita gunakan konsep hukum 1 Newton. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini muatan. Ke bawah punya gaya berat. Rumusnya M dikali G. Ke kanan punya gaya Coulomb. Ke samping kiri ya. Punya T sin alfa. Dan ke atas punya T cos alfa. Karena dikatakan bahwa muatan dalam keadaan seimbang, maka hukum 1 Newton yang berlaku. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kita bahas dulu pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Lihat yang pada sumbu Y ada T cos alfa dan W sama dengan M dikali G. Karena seimbang, maka di sini T cos alfa dikurang W sama dengan 0. Maka di sini T cos alfa sama dengan W dan T sama dengan W dibagi cos alfa ya, atau M dikali G dibagi cos alfa. Nah, ini kita sebut saja dengan persamaan 1. Kemudian yang kedua, sigma Fx sama dengan 0. Pada sumbu X ada F Coulomb min T sin alfa sama dengan 0. F Coulomb sama dengan T sin alfa ya. Nah, ingat rumus gaya Coulomb adalah K dikali Q dibagi R kuadrat sama dengan T sin alfa. Nah, karena muatannya identik ya, maka Q dikali Q adalah Q kuadrat. Sehingga ini K dikali Q kuadrat dibagi R kuadrat. Sama dengan T sin alfa. Kemudian kita pindahkan saja K dan R kuadrat. Sehingga Q kuadrat sama dengan T sin alfa dikali R kuadrat dibagi K. Kita masukkan nilai T sebesar mg per cos alfa ke rumus ini. Ya. Sehingga berubah menjadi Q kuadrat sama dengan mg per cos alfa dikali sin alfa dikali R kuadrat per K. Q kuadrat sama dengan sin dibagi cos adalah tangan ya. Maka di sini mg tangan alfa dikali R kuadrat dibagi K. Kita pindahkan kuadratnya maka Q sama dengan akar mg tangan alfa dikali R kuadrat per K. Nah, R kuadrat diakarkan jadi R keluar ya. Maka ini Q sama dengan R akar mg tangan alfa dibagi K. Nah, kita masukkan nilai R tadi sebesar D ditambah 2L sin alfa. Sehingga Q-nya sama dengan dalam kurung D ditambah 2L sin
alfa tutup kurung akar Mg tangan alfa dibagi K. Inilah jawabannya. Nah, jadi konsepnya adalah yang pertama, kalian harus paham tentang gaya Coulomb, kemudian harus paham tentang hukum 1 Newton, terutama dalam hal menguraikan gaya-gaya pada benda ya. Nah, sekarang kita cek kuncinya ya. Tadi jawabannya Q sama dengan D plus 2L sin alfa akar Mg tangen alfa dibagi K ya. Maka jawabannya adalah D. Silahkan dipahami lagi tentang konsep listrik statis, terutama gaya Coulomb dan hukum Newton. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out